dihadapkan dengan prokes, jelas tidak boleh berkerumun ya. Ini kan membuat orang berpikir bahwa ini sebenarnya mengancam. Kamu percaya nggak sih ke COVID ini? Aku pribadi, Iya. Bukan kamu mewakili masyarakat Sumeneb, tidak. kalau kita bicara secara objektif ya, iya bahwa COVID itu ada. COVID itu ada. Aku kan gini soalnya bro, Nah. aku tinggal di 2 tempat kan, Nah. di Sumeneb Kota, di rumahku sendiri dan di rumah Oke. mertua. Di Pindah-pindah artinya. Ya, di Manding. Di wilayah di desa ya. Ya, di Oke. desa Kiring gitu. Nah, aku ketika ada di 2 tempat itu jujur punya kepercayaan yang berbeda sesuai dengan lokasinya. Iya. Memiliki kepercayaan yang berbeda di lokasi yang berbeda. Nah, artinya kamu percaya. Iya, Menganggap bahwa itu ada berarti kamu percaya bahwa COVID ada gitu ya. ada. Dan kamu juga pasti percaya bahwa ada ada virus yang kemudian bisa mematikan. Percaya, secara objektif iya memang. Oke. Karena sudah banyak kan penelitian dan sebagainya yang itu bersifat ilmiah, sudah teruji dan segala macam. Salahnya gini, ketika di kota, bagaimana cara orang mempercayainya itu berbeda dengan bagaimana cara orang desa mempercayainya. Nah ini, aku kan Tinggal hidup di 2 tempat itu. Jadi aku di kota, ya punya kepercayaan sama seperti orang kota pada umumnya bahwa ini adalah penyakit wabah yang bisa menular. Terus punya gejala dan segala macam, Sesak napas gitu ya. ya Panas tinggi. punya gejala yang bisa diukur, terus kemudian penyembuhannya lewat vaksin dan seperti itu. Di desa kepercayaannya itu beda lagi, karena memang ya sistem pengetahuan di 2 lokasi ini berbeda. Ini disclaimer dulu ya. Iya. Yang aku bicarakan ke belakang ini di Sumeneb aja. Iya. Karena bisa jadi di tempat lain di Madura berbeda. Memiliki Di, kasus yang di berbeda. Sumeneb sendiri yang aku amati persis itu memang di Manding, di Kiring. Kepercayaan orang Sumeneb Kota dan orang Sumeneb di Manding itu berbeda. Meskipun mungkin mereka sama-sama percaya bahwa COVID itu ada. Orang gitu. desa mempercayainya bagaimana maksudnya? Pertama-tama kita mesti paham bahwa antara desa dan kota itu punya cara yang berbeda dalam menerima fenomena ya. Fenomena apapun gitu ya? Ya, fenomena apapun. Orang kota itu biasanya sudah punya cara berpikir rasional, Cenderung rasional. logis, argumentatif, sehingga mereka mempercayai sesuatu berdasarkan argumen-argumen yang ada. Sementara orang desa itu punya sistem berpikir otoritatif. Dalam pengertian begini, otoritatif itu mereka percaya kepada otoritas tertentu yang tidak perlu diragukan lagi argumentasinya. Misalnya, mereka percaya sama pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh masyarakat seperti kiai atau tokoh-tokoh yang punya otoritas. Yang masyarakat tidak perlu merasa oh ini kami percaya karena argumentasinya valid dan segala macam. Nggak perlu. Kalau tokoh-tokoh yang punya otoritas itu sudah mengatakan sesuatu, mereka percaya. Nah ini yang membuat bagaimana cara orang mempercayai fenomena berbeda. Termasuk COVID ini? Masuk COVID. Nah di kota itu kan ya sama, mungkin orang-orang kota mengandalkan tokoh-tokoh yang punya otoritas di bidang keilmuan ya, yang diperiksa argumentasinya. Rasional ya, sehingga percaya kepada dokter, informasi gitu. yang beredar di media massa, gitu kan. Sementara orang desa lebih percaya kepada tokoh-tokoh masyarakat mereka yang mereka sendiri tidak perlu untuk menyangkal argumentasinya. Nah persoalannya lagi di desa itu tokoh masyarakat itu kan banyak. Antara satu tokoh dan tokoh yang lain itu bisa berbeda pendapat. Artinya dalam satu wilayah desa yang begitu sempit, bisa saja pengertian atau pemahaman masyarakat terhadap COVID berbeda. Beda. Misal di Manding gitu ya. Manding itu kan ada sekitar 11 desa. Aku tinggal di Kiring. Ada dari Lalangon, Tenonan, Kiring, Cobeun, banyak lah. Nah, biasanya tiap desa tuh punya kiainya sendiri. Dan mereka berkiblat kepada mereka. Ada satu kiai yang menyatakan bahwa COVID itu penyakit yang
memang butuh penyembuhan medis, ya sama lah kayak orang kota. Tapi yang paling penting banyak tobat gitulah. Ada lagi kayak yang lain yang mengatakan bahwa ini penyakit memang ada, tapi bukan penyakit alamiah. Ya masuk teori konspirasi gitulah. Dibuat-buat lah dia. Ini dibuatan segala macam. Ada sinisme seperti itu. Yang dia dipercaya oleh masyarakat juga gitu. Jadi secara umum di desa itu ada 3 kepercayaan mengenai fenomena COVID ini. Yang pertama ya orang yang memang percaya bahwa COVID itu ada dan mematikan, terus ya sangat rasional lah. Ada yang seperti itu. Ada juga yang percaya bahwa COVID itu ada, tapi dia tidak semematikan itu. Gitu Artinya seperti flu biasa. Ya itu penyakit Virus biasa. bisa mematikan, tapi ya nggak semematikan seperti yang diberitakan di mana-mana. Iya. Ada yang ketiga ini yang jamak yang banyak diyakini orang bahwa ya COVID itu ada, tapi ketika orang meninggal ya bukan karena COVID gitu loh. Itu memang sudah takdirnya atau sudah emang punya penyakit bawaan gitu-gitu. Semacam penyangkalan, percaya tapi juga sekaligus menyangkal kayak gitu. Oke. Kalau di sejumlah desa yang saya ketahui bahwa orang ke virusnya percaya. Gitu. Ada yang setengah percaya. Jadi maksudnya begini, kalau ada orang meninggal gitu kan, sesak napas, masyarakat curiga itu COVID. Oke. Gejalanya kan seperti itu. Walaupun mereka di sisi lain tidak percaya. Tidak mau menerima. Jadi maksudnya begini, jadi kalau ada orang lain meninggal, mereka curiga COVID. Tapi kalau keluarganya sendiri yang meninggal, ya itu juga begitu. Mereka tidak mau di-COVID-kan gitu kan. Nah, salah satu alasan mengapa tidak mau di-COVID-kan yang saya dengar itu pertama karena kalau dia meninggal karena COVID, kemudian dia masuk rumah sakit. Nah, ini juga salah satunya mengapa warga tidak mau ke rumah sakit akhir-akhir ini. Karena ketika warga ini meninggal dan positif COVID, itu tidak dimandikan oleh keluarganya. Ya, terkena prokes ya, protokol kesehatan. Kemudian juga keluarganya akan diburu untuk di-tracking. Oke. Dan akhirnya juga dilarang untuk tahlilan. Di Madura, setahu saya, tahlil itu harga mati begitu. Wajib. Nggak datang tahlilan di desa itu udah kayak apa aja. Iya, betul. Jadi memang ketika diurut-urut, saya enggak mau ke COVID. Walaupun mereka kadang setengah percaya, tapi yang ditakutkan adalah ketika keluarganya meninggal karena COVID, ya mereka tidak ditahlili, tidak dimandikan. Karena memandikan jenazah itu untuk keluarga yang berduka, itu seperti harga mati juga. Iya, itu kan memang syariat ya. Itu sebenarnya gini, makanya kita tidak bisa melihat fenomena COVID ini murni sebagai fenomena kesehatan belaka ya. Ini sudah juga mencakup ranah sosiokultural, di mana COVID itu tidak hanya berdampak terhadap fisik manusia, tapi juga kultur manusia. Dia kan berusaha bukan berusaha ya, tapi konsekuensi dari adanya wabah ini mengubah kultur yang ada, gitu, berhadapan dengan kultur yang ada. Di desa itu juga kenceng mengatakan kenapa mereka percaya bahwa ini dibuat-buat, karena pikiran mereka itu ya kalau orang sudah terkena COVID meninggal ya sudah meninggal gitu. Nggak ada urusan dengan yang masih hidup. Nggak masuk akal bagi mereka. Orang yang sudah meninggal itu bisa nulari orang yang hidup. Yang bisa nulari orang hidup ke orang hidup. Kayak flu misalnya. Ya maklum karena memang sistem pengetahuan yang ada itu ya begitu. Dan orang desa juga berbeda dengan orang kota dalam soal memperoleh informasi ya. Iya, betul. Di kota mungkin orang sudah memperoleh informasi dari sumber sumber yang langsung terkonfirmasi gitu, ya. Terkonfirmasi. Meskipun juga banyak yang percaya hoax. Kalau di desa enggak, kan dari mulut ke mulut, dari katanya. Gitu. Dari warung ke warung. Bisa jadi satu orang yang dapat informasi langsung terus menyampaikan ke orang lain dengan cara yang berbeda sehingga diterima dengan cara yang berbeda juga kayak gitu. Nah, soal kematian itu kan tidak bisa dipisahkan dari kultur ya. Kultur di Madura ketika meninggal itu harus disikapi secara komunal. Ya ada tahlilan, ada lalabet gitu-gitu. Juga gotong royong ketika itu dihadapkan dengan prokes yang mengharuskan orang untuk pertama jelas tidak boleh berkerumun ya. Dan keluarganya di tracking segala macam.
takut tertular dari jenazahnya. Ini kan membuat orang berpikir bahwa ini sebenarnya mengancam kultur gitu loh, bukan hanya mengancam fisik. Virus ini berbahaya bukan hanya karena mematikan, tapi mengancam kultur. Makanya itu ditolak. Dan itu penolakan yang paling kuat dari orang-orang desa. Karena wabah ini mengancam kultur yang ada, mengancam tatanan yang ada. Sementara mereka tidak bisa membayangkan, bro, akan ada satu masa di mana orang meninggal tidak bisa ditahlili. Bukan tidak ditahlili ya, tidak bisa ditahlili, tidak boleh ditahlili. Itu nggak bisa membayangkan mereka. Iya. Artinya orang desa bakal menolak mati-matian ketika ada orang meninggal tidak ditahlili. Iya. Gitu. Lah wong bajingan saja ketika meninggal di desa itu ditahlili. Apalagi ini keluarga sendiri misalnya yang mereka tahu betul orang baik, terus kemudian tidak bisa ditahlili gara-gara COVID misalnya. Wah, itu pasti menolak mereka. Pasti menolak habis-habisan. Menolak untuk di COVID-kan. Jadi kalau COVID. Melihat kasus itu gitu. Jadi penolakannya bukan tidak percaya kepada COVID itu sendiri. Ya, tetapi lebih kepada dilatar belakangi oleh kultur sosial. Ya. Karena belakangan juga kan seperti yang kamu sebut di awal ada pawai burdah itu ya yang membawa obor dan segala macam. Itu kan sebenarnya juga menunjukkan bahwa orang desa itu merespons fenomena yang ada gitu. Yaitu mungkin salah satunya COVID dan taun atau wabah yang entah itu penyakit apa, dan itu juga mematikan. Artinya mereka sebenarnya juga percaya bahwa ada sesuatu yang sedang berbahaya gitu loh. Sedang terjadi dan itu berbahaya. Tapi cara mereka menyikapinya tentu berbeda dengan cara orang kota yang yaitu tadi menerima informasi sudah secara rasional dan sangat argumentatif. Sebenarnya ini menurutku cuma persoalan perbedaan perspektif antara kota dan desa. Iya, kalau orang kota kan mungkin sangat adaptif terhadap kebijakan dan pola hidup mereka juga memungkinkan untuk begitu. Sementara pola hidup orang desa sulit untuk memungkinkan mereka berubah. Karena gini, tahlil itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana orang desa membangun solidaritas. Betul, sepakat saya. Kalau misalnya ya, bapakku meninggal di desa nih. Bapakku sudah kalau bahasa Madura itu sampurnaki sama masyarakat sekitar. Kemudian tetanggaku meninggal. Aku curiga karena COVID, keluarga tetanggaku ini. Karena kecurigaanku dia meninggal karena COVID, aku nggak mau tahlilan. Wah, itu di batin orang desa, hutang jasa ya, hutang rasa atas bapakku yang dulu wafat terus disempurnakan sama orang. Itu besar sekali, bro. Itu secara alam batin pribadi ya. Belum lagi secara sosial. Orang desa itu kan memang menggantungkan hidupnya pada kerja-kerja komunal. Iya, gotong royongnya. Pertanian, misalnya pertanian. Itu kan ada yang namanya pancek, segala macam gitu. Tembakau juga bersama-sama. Iya, di mana hasilnya juga didistribusi gitu. Nah, ketika itu harus dihilangkan salah satunya saja, yaitu dalam prosesi kematian, itu luar biasa buat orang desa. Menjadi cacat moral ya. Iya, cacat moral. Terus pola hidup mereka itu nggak memungkinkan mereka untuk langsung berubah dari situ. Beda dengan kota yang memang rada individual gitu ya. Ya. Terus satu lagi yang penting untuk dipahami bahwa kepercayaan terhadap COVID itu akan menentukan cara orang untuk bereaksi terhadapnya. Itu disesuaikan dengan kelas sosial yang ada. Gitu. Orang kota misalnya bisa untuk menerima protokol kesehatan darurat gitu ya? Yang salah satunya itu menganjurkan mereka untuk stay di rumah, stay at home gitu, tetap di rumah, work from home gitu. WFH ya. Orang desa kan nggak bisa gitu. Nggak usah lah sampai orang desa, orang perbatasan aja yang mengandalkan pekerjaan dari sektor-sektor kerja-kerja konkret gitu ya, kerja-kerja utilitarian kayak tambal ban misalnya. Itu gimana caranya kerja work from home? Kerja online itu gimana caranya? Sementara orang kota kan bisa webinar, bisa apa gitu, sekolah online. Jadi artinya memang seharusnya bisa dimaklumi kalau misalkan gitu ya, orang-orang desa
justru tidak menaati prokes karena mereka memang bergelut langsung dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dari rumah kan begitu. Iya. Lah sekarang petani mau kerja dari rumah tuh gimana caranya? Iya. Misalnya musimnya pancek ya. Pancek ya. Jadi otomatis kan orang juga bantu-bantu. Kalau di rumah kan kalau ada satu warga yang pancek, ya mereka datang berkerumun pasti. Dan mereka gotong royong. Dan itu nggak bisa dikerjakan dari rumah. Nggak bisa dikerjakan dari rumah. Ya itu makanya pandangan kita terhadap orang desa itu juga selama ini penuh dengan bias kelas sosial. Iya, bahwa betul, kita melihat mereka dari sudut pandang kota. Iya, betul. Oh, ini nggak bisa. Betul. Semalam aja itu kan aku ikut ya dalam proses pawai burda itu ya. Sebelum ikut, aku memantau medsos. Banyak yang share itu kan, karena di mana-mana itu sedang giat melakukan itu dengan cara yang berbeda-beda. Komentar yang banyak itu gini, wah bagus, sudah ya berikhtiar begitulah membaca burda. Tapi sayang kok nggak pakai masker ya. Gitu. Lah, orang desa itu nggak bisa dipandang dengan cara begitu. Sekarang gini, nggak usah kita bicara masker ya. Peraturan yang ada itu menyebutkan kalau orang naik sepeda motor kan harus pakai helm. Iya. Kamu pernah nggak melihat orang desa Jumatan pakai helm? Iya. Nggak pernah. Iya. Mereka pakai kopiah ya langsung aja. Jadi cara pandang kita terhadap sesuatu itu kadang berjarak. Dipengaruhi oleh latar belakang. Iya. Di desa sendiri itu kebiasaan untuk selalu taat kepada aturan yang ada yang itu berasal dari luar lingkungan mereka itu susah untuk diterima. Karena itu tadi orang kota percaya sama hal-hal yang berbau rasional dan argumentatif, sementara orang desa otoritatif. Begitu mereka melihat kiainya juga nggak pakai helm, ya mereka nggak akan pakai helm mau apapun argumentasinya gitu. Karena aku kan gini juga memahami gini loh, manusia itu kan beragam, tingkat kesadarannya juga berbeda. Aku ingat Paulo Freire, salah satu tokoh pendidikan, itu pernah mengajukan 3 tahap kesadaran masyarakat. Dari kesadaran magis, naif, dan kritis. Orang kota mungkin sudah kritis ya. Dengan segala asupan informasi, sistem pendidikan dan segala macam. Sementara ada loh, bisa jadi orang di sekitar kita itu yang kesadarannya masih magis bahkan. Magis itu ya percaya bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita itu ya sudah kehendak Tuhan gitu loh. Iya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Naif itu kesadarannya bahwa semua yang terjadi itu personal gitu loh, kesalahan diri sendiri misalnya. Kalau kritis sudah berpikir sistematis. Ini karena wabah di suatu tempat menjalar dan segala macam. Ya tingkat kesadaran orang yang berbeda-beda itu kan juga tergantung kelas sosial yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda, level ekonomi. Nggak bisa dong kita samakan orang yang masih ada di pola hidup yang membuat dia punya kesadaran naif untuk berpikir secara kritis. Nggak bisa. Ya yang kita bisa adalah melihat mereka itu masih ada di level itu gitu. Responnya dengan cara seperti itu ya sudah wajar gitu. Dan perlu cara yang berbeda juga begitu. Yang penting menurutku di sini adalah orang merespon meskipun dengan cara yang tidak sama dengan kita. Yang penting mereka sudah merespon dan ya itu sudah ikhtiar gitu loh. Bahwa pada akhirnya hasilnya akan kayak gimana ya kita nggak bisa ngejudge dari awal gitu.